Motor adalah salah satu otomotif yang banyak diminati di dunia, terutama yang memiliki cc besar 250 sampai 1000 cc. Dan di sini kita akan mengutip seputar inspirasi dan otomotif motor. Inilah dia Behind the Bike Reels Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Behind the Bike Reels Moto. Oke guys, hari ini kita akan datang, malah kita sudah sampai di tempatnya kantor teman saya, biker, seorang pengusaha muda luar biasa, sukses. Jadi kita akan datang ke tempatnya dan kita akan gerebek apa sih yang dia lakukan di balik dia bermain motor nih guys. Nah, yang pastinya nanti akan ada mungkin kisah-kisah inspirasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terus di Reels Moto. Brother Richard, thank you brother. Oke teman-teman Reels Moto, ini dia nih brother Richard. Nah ini brother Richard ini adalah salah satu pengusaha di bidang apa brother? Kalau kita di bidang outsourcing security, Siap. konstruksi dan interior juga. Wah, kebetulan beliau ini adalah teman rider kita nih di MBI UHA ya. MBI UHA. Beliau juga adalah salah satu member di POG, Police Owner Group ya bro. Betul. Nah, jadi hari ini kita boleh gak nih brother diajak keliling nih ke tempatnya Bro Richard hari ini? Boleh, monggo silakan. Boleh, aman ya? Aman. Oke, ayo ikutin terus nih guys. Oke. Bro Richard, ini kayaknya ada rame-rame ya di sebelah nih. Ini ada apa nih bro? Jadi kalau weekend gini kita ada pembinaan kepada anggota security kita, terutama security yang baru. Sebelum masuk ke lokasi, kita persiapkan terlebih dahulu, terutama untuk PBB, sikap dan lain-lainnya. Wah keren banget, karena memang usahanya bro ini untuk rekrutmen security juga ya bro ya? Betul. Oke, boleh gak kita lihat nih sambilnya? Oke guys, yuk kita terus. Jangan harus pakai aturan. PBB pakai aturan, bukan asal berjuang. Kalau ini ada pelatih kita dari namanya Pak Toto. Siap, Pak Toto. Ada teman-teman kita, silakan. Oke, Pak Toto, siap. Ini lagi apa nih Pak Toto? Lagi kegiatan apa Pak? Kegiatan PBB. Kegiatan PBB ya Pak? Ya, peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris. Wah, luar biasa. Oke, kita langsung aja ke dalam ya guys ya, karena lagi serius ya, takutnya mengganggu. Oke Pak Toto, terima kasih ya. Ayo siap, ayo guys. Wah. Nama tempatnya PT Trisa Surya Mandiri. Nah ini bawahnya apa nih artinya nih? Bro, Integrated Facility Service. Pokoknya kita bergerak di bidang jasa dan pelayanan gitu. Wih, kalau kita bisa perhatikan guys, di sebelah kiri ini juga ada baju satpam ya. Ini maksudnya memang salah satu ini ya, usahanya ini. Betul. Bagian PSN. mana? Oke. Lanjut lagi. Siap, boleh siap bro. Ini mungkin di sini ada ruangan apa nih brother? Nah, ini biasanya ruang meeting kita briefing kita di sini. Ya. Tapi mohon maaf hari ini lagi ada barang-barang. Kebetulan kita syutingnya di hari Sabtu weekend. Siap. Ini ada seragam sepatu buat kita bawa ke lokasi untuk anggota-anggota kita supaya tampil performance bagus. Keren banget. Jadi ini bukan hanya di security tapi ada pengadaan juga ya bro ya? Iya, karena kita persiapannya juga. Wah keren banget ya teman-teman ya. Berarti pantas dia motor karena berlebih, alhamdulillah emang rezekinya. Bisa aja. Bisa aja ya. Oke, lanjut lagi. Siap. Kita tutup dulu nih guys. Wih, luar biasa kantornya nih ya.
Semoga Reels Moto perlahan bisa begini nih teman-teman. Amin. Kita langsung ke lantai 2 aja ya. Oke, siap. Nah, ini ruangan apa nih Bro Richard kalau di sini? Kalau ini kita biasanya untuk briefing atau meeting sama pimpinan-pimpinan. Kalau di bawah kan yang untuk skala lebih banyak sama manajer dan anggota lainnya. Siap. Wah, keren banget ya tempatnya kantor. Nah, ini kalau boleh tahu nih buat teman-teman Reels Moto kan nggak ada yang tahu. Ini di daerah mana, Bro? Kalau ini Jalan Muhammad Kafi, daerah ke arah Cilandak sana lagi lah gitu lah. Lebak Pikir Bulus Jakarta ya? Selatan betul. Lebak Bulus ya. Jadi kalau ada yang mau mampir mungkin pengen lihat-lihat ini bener gak sih? Boleh. Nah, bisa dicek nih nanti sama Bro Richard ya. Boleh, siap. Ini kita boleh nih masuk nih Bro. Masuk. Ke ruangannya brother kita luar biasa. Oke, silakan. Permisi brother, assalamualaikum. Wah, keren sekali guys nih tempatnya. Kantornya beliau nih, ruangannya. Brother silakan duduk. Siap, thank you Bro Richard. Siap. Wah, alhamdulillah guys, kita akhirnya sampai juga di kantornya Bro Richard ya. Suatu kehormatan loh brother, teman-teman. Sama-sama. Reels Moto diundang ke sini, ke tempat Sultan kita. Pengusaha sukses luar biasa di bidang apa tadi bro? Security, konstruksi interior. Konstruksi dan interior luar biasa. Betul. Kalau bisa gue perhatiin itu kan di situ ada foto tuh brother. Nah, Siap, kalau teman-teman boleh di shoot nih. Siapakah ini? Ini siapa bro kalau boleh dikasih tahu nih? Itu adalah mentor terbaik dalam hidup saya. Mentor terbaik dalam hidup gue bro. Itu bapak saya sendiri, ayah saya sendiri gitu. Wah luar biasa. Ini berarti kisah perjuangannya kayaknya harus kita kutip di sini. Boleh gak sih brother? Ini kan maksudnya membuat usaha seperti ini banyak pasti teman-teman yang penasaran nih untuk membangun ini. Boleh gak kita nanti ceritain tentang historinya bro? Boleh gak kita share gitu? Sangat boleh. Sangat boleh. Oke guys, terus ikutin Reels Moto. Oke, brother kita Bro Richard, terima Siap. kasih banyak sudah menyiapkan waktu buat teman-teman, bukan teman-teman ya, buat Reels Moto sudah boleh ngegerebek di kantornya beliau nih. Oke, thank you banget ya brother. Sama-sama, brother. Siap. Jadi memang kalau kita perhatikan ya teman-teman Reels Moto, kan saya selalu sampaikan kalau main motor besar itu pastinya kan orang-orang yang menurut saya itu berlebih. Menurut saya berlebih. Nah pastinya kan penasaran nih gimana sih caranya kita bisa beli moge segala macam. Pasti ada sesuatu yang proses yang dia jalankan untuk bisa menjadi seperti ini. Kalau boleh tahu nih brother Richard nih, asalnya dari mana sih bro? Kalau gua asal dari Jakarta, tapi memang kalau gua orang Sumatera Utara. Sumatera. Berarti rantau kemarin? Enggak sih, kalau kita udah besar di Jakarta. Oh emang besar di Jakarta. Mungkin orang tua ya? Iya, orang tua kita masih asli dari sana. Siap. Gitu. Wah luar biasa. Kelahiran tahun berapa bro? Ini Masih muda nih muda. pasti nih. Masih Masih nih. muda. Boleh gak diikutin? Boleh. Kelahiran tahun? Kelahiran tahun 96. 96 guys. Mas Radit gimana mas? 96 seumuran bini gua itu. Oh gitu ya? Iya, berarti luar biasa, sangat muda, pengusaha sukses, jadi harus kita acungin jempol bro. Keren. Nah, mungkin bisa diceritain historinya di usaha ini ya bro. Pasti kan banyak yang penasaran. Ini awalnya merintis ini bagaimana sih brother? Oke, siap. Thank you Bro Ariel. Siap. Kesempatannya. Jadi untuk pertamanya itu PT Trisa Surya Mandiri ini, Iya. core bisnisnya itu outsourcing security. Tentunya kita rekrutmen security dan kita bertanggung jawab untuk pengelola keamanan di mall, apartemen, hotel, pabrik, building dan lainnya. Pasti kan seperti itu. Seiring berjalannya waktu, memang pada awalnya itu foundernya itu memang bokap. Iya. Gue langsung memang yang mendirikan dan membesarkan ini. Dan gue pada akhirnya setelah gue siap menyelesaikan semuanya, studi gue selesai untuk belajar dan latihan, tentunya gue nggak langsung dipercayakan untuk mengurus semuanya, bertahap satu persatu. Dan pada akhirnya kita juga ekspansi juga di seluruh Indonesia, ada di Makassar, di Bali, di Sumatera Utara, Pulau Jawa, pokoknya kita ada TSM di sana. Dan tentunya sekarang kita bergerak juga, sudah bergerak di bidang konstruksi juga sekarang, ada di interior juga, begitu Bro Ariel. Wah keren banget ya brother. Cuman gini bro, ini kan untuk menjadi seorang udah entrepreneur nih, udah pengusaha luar biasa, di tanggung jawabnya pasti besar juga. Ini memang udah cita-citanya Bro Richard apa gimana nih? Untuk menjadi seorang pengusaha ini? Nah ini menarik nih. Nah mungkin boleh diceritain. Jadi pada awalnya sama sekali nggak kepikiran untuk kita tuh bergabung dalam suatu usaha ataupun jadi seorang entrepreneur ya Bro ya. Ya.
Pada awalnya justru pengennya kita tuh jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Pengen jadi akpol. Memang udah cita-cita awalnya. Cita-cita pengen jadi seorang perwira, pengen jadi seorang polisi, pengabdian pada negara gitu. Nah, pada akhirnya mungkin sering berjalannya waktu kita sudah latihan, belajar, mengikuti tes. Sampai 3 kali kita ikutin tes. 3 kali gagal. Gagal 3 kalinya. Ternyata memang Tuhan nggak memberikan jalan gue untuk di bidang itu gitu kan. Dengan itu gue nggak boleh berkecil hati. Tentunya dengan kegagalan itu gue jadikan pelajaran berharga di dalam hidup gue. Kalau gue sudah berusaha, sudah berdoa, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat gue. Maka dari itu ada jalan lain, ya akhirnya bisalah menjadi seorang entrepreneur gitu. Waduh, justru walaupun dia nggak jadi seorang polisi, malah menjadi mitra Polri ya. Betul. Wah. Sekarang kita jadi mitra Polri juga. Keren banget teman-teman. Jadi jangan mudah menyerah ya. Kalau lagunya siapa tuh? Demasif ya. Demasif. Jangan menyerah. Nah teman-teman Rismoto, nah tadi kan kita sudah ngomongin tentang profilnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang otomotifnya nih. Oke. Jadi pertama kali saya kenal sama beliau nih, Bro Richard ini di Campville ya kita bro ya. Iya, betul. Village, lagi San Mori. Iya. Wah tiba-tiba ada Bro Richard dengan gagahnya motornya Harley Davidson. Waduh. Kenapa Bro Richard itu memilih Harley Davidson untuk menjadi kudanya? Oke. Kuda besi. Ada nggak alasannya kenapa? Tentunya ada. Pertama Pertama itu motor yang dari dulu, dari kita kecil udah sering kita lihat pasti. Harley Davidson udah tahu dong, semua orang tahu Harley Davidson. betul. Sering kita lihat lewat jalan, wih keren ya segala macam. Pada akhirnya punya keinginan dari dulu itu, ini motor wajib punya. Kenapa? Karena kalau yang kita lihat pertama historikalnya luar biasa, memiliki nilai sejarah yang bagus. Dan berikutnya kalau kita lihat daripada organisasinya, komunitinya, charity-nya itu sangat bagus. Jadi di situ apalagi kita untuk mau bertambah pertemanan, mau nambah saudara, mau nambah sahabat, cocok kalau kita punya Harley Davidson buat nambah lingkungan baru, tentunya supaya kita semakin lebih baik lagi. Wah, keren banget. Jadi ada visi dan misinya juga ya, bukan hanya bergaul aja, tapi Betul. ada apa ya? Pertemanan silaturahminya makin meluas lagi dan pastinya positif ya bro. Kalau di Positif. motor itu ya bro ya. Pasti. Wah, keren Gitu. banget teman-teman. Tapi capek nggak sih sebenarnya pakai Harley Davidson bro Richard? Ini yang bro Richard pakai ini tipe apa nih Harley-nya nih? Kalau yang gue pakai itu Electra Police Ya. tahun 2017. Wah baru tuh, mahal guys. Lumayan. Jadi itu buat gua motor paling asik dan menurut gua kenapa gua ambil Electra Police, dan itu salah satu motor yang mungkin nggak boleh sembarangan dijual Ya. di negara-negara lain. Electra Police itu cuma keluar di US itu sebenarnya menjadi motor ini ya, Icon. ya, motor resmi daripada pengawalan ya di sana, Ya. khusus motor polisi, dan di Indonesia pun begitu sebetulnya. Tetapi yang 2 negara yang boleh menjual motor Harley Davidson Police itu cuma ada di Indonesia, satu lagi di Meksiko. Wah, jadi terbatas juga mungkin ya bro ya. Terbatas. Dan juga kebetulan bro Richard ini ada di komunitasnya, namanya apa bro? Kalau boleh tahu? Police Owner Group. Wah, Police Owner. Itu harus polis bro motor. Semuanya polis. Wah, keren banget nih. Ini saya penasaran, syaratnya masuk ke POG itu apa? Kalau boleh tahu. Syaratnya masuk ke POG itu kan tentunya pasti memiliki Harley Davidson Police. Oke. Electra Police. Yang pasti full paper ya bro ya. full paper. Siap. Terus? Nah, berikutnya syaratan lain sih nggak ada, yang penting motor bersurat. Berikutnya jenisnya Electra Police. Electra Police. Bisa bergabung di Police Owner Group. Wah, keren banget. Dan juga pastinya orang-orangnya pasti luar biasa tuh di dalam situ. Siap. Bro Richard sendiri di dalam POG juga, dan kebetulan sama saya juga kan di MBI. Betul. Ada gak sih maksudnya ketika bergabung di silaturahmi itu, ada gak sih maksudnya yang didapat? Apa hanya cuma nongkrong-nongkrong gak jelas aja? Kalau buat gue pribadi sangat banyak dapat pelajaran baru di kita, mau di MBI ataupun di Police Owner Group. Kenapa gue bilang begitu? Kalau prinsip hidup gue harus belajar dari siapapun. Ya. Terutama di MBI, di POG banyak orang-orang sukses, banyak orang lebih berhasil daripada kita semua. Ya. Tentunya banyak hal yang bisa kita kutip. Kalau kita bergabung di MBI, di POG, di klub motor apapun, gue rasa nggak mandang umur lagi. Jadi ketika kita mau sharing, mau bertanya, mau bekerja sama, itu sangat-sangat welcome. Iya. Wah, keren banget ya. Jadi tempat itu juga bisa kita
Ya memang kan kadang-kadang kalau misalnya motor itu nggak lihat siapa, yang penting kita punya motor bisa ngobrol, haha, cekak kikik, jadi keluarganya dapat lagi ya bro ya. Betul, keluarga dapat, mau kita momen pekerjaan juga dapat. Iya, jadi dapat semua, silaturahminya luar biasa banget bro Richard. Nah ngomong-ngomong pakai motor ini udah pernah touring kemana aja nih bro? Oke, kalau touringnya udah paling jauh itu sampai Bali. Wah sampai Bali. Yang kemarin itu ya acara event ya? Event dari BOG Ya. sama MBI ke Bandung yang baru-baru kita kemarin Iya, ke Bandung. acara MBOG sama pelantikan pengurus pusatnya. Betul, MBI. Seru ya berarti ya bro? Siap. Jadi memang kalian kalau misalnya mau beli motor itu harus kerja keras dulu guys, tapi nggak ada yang nggak mungkin ya bro Richard. Betul. Keren banget. Bro Richard, Gimana? ini kan tadi kita udah ngomongin otomotif, sudah ngomongin profilnya, cuman gue penasaran ini kan kantor kan luar biasa besar juga ya. Kalau boleh tahu karyawannya ada berapa bro? Oke. Untuk karyawan kita sendiri itu Siap. sekarang sudah ada kurang lebih 1.500 karyawan. 1.500 karyawan gila. CEO-nya, direkturnya ini umurnya tahun 96, berarti umur berapa bro sekarang? Sekarang baru masuk 26. 26 tahun guys. Luar biasa, inspirasi nih, bukan kaleng-kaleng nih, luar biasa. Sukses bro ya. Siap, Keren siap. memang Siap. luar biasa. Cuman gini bro Richard, orang mungkin melihat ya, teman-teman dari Smoto juga melihat mungkin wah keren ya bisa begini atau mungkin bisa mendapatkan, tapi kan semua ini tuh nggak mungkin bisa terjadi sampai sekarang ini tanpa proses. Betul. Ya nggak mungkin seinstan apa segala macam, pasti kan gue yakin lo ngejalanin ini semua ada prosesnya, suka dukanya. Nah mungkin kalau bisa kita flashback ke belakang nih bro, mungkin lo bisa ceritain nggak share titik terendah dalam hidup lo, apa yang benar-benar membuat lo mungkin terpuruk atau mungkin amit-amit kalau memang terjadi juga nggak apa-apa, depresi mungkin ya, sehingga lo bisa menemukan passion, akhirnya kayaknya gue harus mana ke sini nih. Boleh nggak sih di share ke teman-teman? Boleh. Oke. Kalau cerita pasti panjang banget ya. Ya boleh. Kita Persingkat aja tapi. Jadi gini, pada intinya gue itu nggak terlahir mungkin yang seperti teman-teman lihat, yang sahabat-sahabat lihat sekarang gue seperti ini. Dari mulai bokap gue pun, keluarga gue pun nggak seperti ini juga awalnya gitu. Jadi sampai pada akhirnya mungkin awalnya itu motor satu aja pun nggak punya. Kita pernah di posisi keluarga yang seperti itu. Motor satu nggak punya, pernah punya mobil satu harus dijual karena kita harus sekolah dan harus ada juga ada yang sakit pada saat itu harus dijual. Pada akhirnya kita harus mengalami titik terendah lah. Awalnya keluarga kita mengalami titik terendah tuh begitu, nggak punya apa-apa. Tapi memang pada awalnya bokap luar biasa, semangatnya dan motivasi luar biasa, dan akhirnya adalah awalnya mungkin usaha ini juga gitu kan, security ini, dan akhirnya berkembang yang mulai tahap bertahap bisa maju. Nah pada akhirnya disitulah gue punya titik kenapa gue pengen masuk Akpol tadi, balik lagi ke situ. Gue pengen masuk ke Akpol mungkin karena lingkungan gue sudah terbiasa ataupun dari mulai bokap bergaul dengan polisi, dengan TNI, karena satu dan lain hal, jadi akhirnya punya keinginan tuh bro untuk masuk Akpol. Dan memang yang kita tahu semua lah, kalau masuk Akpol kan atau masuk polisi, masuk TNI pasti kan yang kita pikir nama kita masuk sekolah kan menjanjikan lah. Betul. Siapa sih yang nggak pengen? Gak hidupnya mungkin sudah terjamin begitu. Iya, cukup lah. Cukup gitu ya. kan. Alhamdulillah. Nah, Pegawai negeri lagi. itu pensiun udah jelas. Iya, betul. Kalau pengusaha kan Iya, naik turun. ya, belum tahu. Nah, Ya. belum tahu. Oke, pada akhirnya situ. Ya memang titik terendahnya gue itu mengalami gue drop banget. Ketika gue sudah melakukan segala hal, gue berlatih, gue belajar, gue berdoa. 3 tahun itu gue latihan dan belajar sama teman-teman di salah satu komunitas di Senayan. Kita latihan bareng, kita belajar bareng. Mungkin udah sempet masuk namanya masuk asrama kita latihan. Tapi di situ tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal. Drop dong kita kan. Namanya kita masih muda, cita-cita kita dan maksimal 3 kali tes kan ya, bro ya. Kita maksimal 3 kali tes. Waduh, rusak nih kita, ibaratnya apa yang kita cita-citakan nggak tercapai. Ya. Keluarga kecewa, kita pun sebagai anak kan orang tua bukan kecewa gimana ya, tapi mungkin melihat kita jadinya Ya. gimana kan begitu kan. Kita udah melakukan terbaik, tapi kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak semudah itu untuk kita capai. Nah, balik lagi garis tangan. Betul. Garis tangan kita seperti apa, itu gue benar-benar susah. Gue udah sebenarnya di sela-sela gue tes Akpol itu,
Gue tuh kuliah. Di mana Masuk tuh kuliah dulu pertama masuk dari Sakti. Labku. Tahun pertama gagal ampol. Udahlah, baru setahun kuliah, masih pengen tes ampol, tinggalin kuliahnya. Tes lagi, gagal lagi. Kita udah latihan segala macem, gagal lagi. Akhirnya mau nggak mau karena kampus kita udah tinggalin, kita mulai kuliah dari awal lagi. Akhirnya mungkin tahun kedua itu udah mulai ada pemikiran, mungkin kita boleh berusaha, tetapi kita harus mempersiapkan plan lainnya. Plan B Kita lah ya. hidup harus punya plan B, ya, plan B, plan C, bahkan sampai plan Z, supaya kita nggak mudah menyerah. Akhirnya gue sambilan latihan sambil kuliah juga di UPH. Latihan apa nih? Latihan akpol. Oh masih ini ya? Masih. Tahun ini yang ketiga nih? Masih tahun kedua, tahun ketiga latihan terus, ngajar terus. Jadi latihan mau psikologi, akademik, kita panggil guru les, bisa kita latihan lagi. Ternyata tetap Belum rezeki ya? belum rezeki yang situ. Nah, yang mau gue sharing buat teman-teman semua, yang pertama, gue selama sekolah itu mulai dari SMP bisa dibilang gue tuh mulai berprestasi. Kenapa gue bilang gitu? Gue salah satu pernah dapat piagam penghargaan dari Pak SBY, presiden kita. Itu di apa tuh bro? Prestasi di bidang apa tuh? Di bidang nyanyi sama di musik. Oh, karena gue pernah lihat nih dia suka nyanyi, di feednya ada tuh guys. Betul. Ah, Nah, oke. jadi gua itu salah satu juara 2 tingkat nasional nyanyi dan cipta lagu pada zaman Pak SBY. Makanya gua pernah dapat piagam penghargaan. Mungkin nggak gua baca di sini. Iya. Ada piagam penghargaan dari Pak SBY. Itu salah satu siswa berprestasi pada masanya gitu kan. Tapi kenapa nggak jadi penyanyi aja? Kan itu udah ada ini hasilnya gitu. Kenapa nggak mau jadi penyanyi aja bro? Jadi hobi aja jadi. Oh, jadi hobi aja. Gitu. Oke, nah di situ salah satu prestasi yang bisa piagam itu gue gunakan buat milih sekolah mana aja se-Indonesia. Oh kayak jalur khusus ya? Jalur khusus. Ya. Jadi gue bisa milih SMA yang gue sukai lah gitu. Pada akhirnya gue SMA tuh kalau tahu di SMA 34 SMA 34. di Pondok Labu, salah satu SMA Favorit favorit juga ya. di Jakarta. Singkat cerita, seperti yang gue bilang tadi, gue nggak pernah lancar dalam bidang pendidikan. Bukan karena gue kekurangan dalam akademis, tapi ada aja hal-hal lain-lain gitu kan. Gitu. Yang perlu gue share, selama gue SMA tuh 4 tahun. Harusnya 3 tahun kan? 3 tahun SMA, gue kesayangan guru. Gue masuk sekolah jalur favorit, sekolah favorit, masuk jalur khusus, tapi 4 tahun. Kenapa? Nah, yang pertama, di sekolah gue itu dulu cukup strict masalah absen dan lain-lainnya. Gue dulu tuh masih suka ikut lomba kesana kemari, ikut lomba bawa pulang piala. Tapi mungkin salahnya gue, absensinya tidak bagus. Yang pada akhirnya, ya mau nggak mau kita harus mengulang lagi dan perbaiki semuanya. Sampai SMA pun gue masih sampai pas Pak SBY mau turun sebagai presiden di periode terakhirnya. Pas SMA, gue diundang lagi ke istana untuk nyanyi Oh, solo. berarti sempat nyanyi di sana juga? 2 kali, yang pertama Oh, Taman iya. Siring Bali, yang kedua di Istana Cipanas. Gitu. Nah, singkat cerita, pada akhirnya ya sudah, dengan segala lika-liku yang pernah gua alami selama sekolah, selama pendidikan, yang menurut gua kurang sempurna dibandingkan teman-teman yang lain, dibandingkan sahabat-sahabat kita semua, kurang sempurna, tetapi pada akhirnya manusia akan menemukan jalannya sendiri. Ini kenapa lo hal apa mungkin gini loh. Ini kan kalau bisa kita dengar ya dari ceritanya keren sekali, dia pernah jadi vokal, malah dapat prestasi dari presiden, pernah datang ke istana juga. Betul. Terus akhirnya akpol juga nih, daftar 3 kali gagal gitu kan. SMA 4 tahun. SMA 4 tahun gitu. Maksudnya banyak banget lika-likunya di balik semua itu. Nah, terus hal apa yang sekarang kan lo usaha di bidang security, konstruksi dan juga pengadaan ya. Ya. Akhirnya ketemu passion itu tuh menemukan jati diri lah kasarnya begitu kan, lo menemukan kayaknya gue di sini deh passionnya. Itu saat apa tuh bro? Oke. Pertama, setelah itu gue lanjutkan kuliah di UPH, ambil Iya. sekolah bisnis. Ya, oh bisnis dulu seperti ya. Iya, gue ambil sekolah bisnis di UPH, selesai dengan tepat waktu. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah tepat waktu. Pada akhirnya ya. Nah, akhirnya situ gue mulai menemukan namanya pertemanan baru
di lingkungan gue banyak yang mungkin background keluarganya udah usaha, dan bahkan mungkin teman-teman gue sendiri pun udah banyak sebagai pelaku usaha, sebagai entrepreneur gitu. Mulai dari situ gue berpikir, ketika gue sudah melakukan segala sesuatunya dan Tuhan itu nggak menghendaki apa yang kita inginkan, selama kita udah berusaha, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Pasti ada slot terbaik, tempat terbaik untuk kita. Itu yang gue percayai, dan akhirnya itu selalu gue jadikan motivasi, pada akhirnya gue menemukan bahwa oh iya, sedikit demi sedikit gue dibukakan jalan, dan pada akhirnya bisa seperti ini gitu. Iya, dan juga kan menjadi penerus generasi itu luar biasa banget tanggung jawabnya bro ya. Sempat gak sih ada selek gitu bokap? Pastilah. Pressernya kan pasti berat loh ini, mengelola usaha sebesar ini ya. Pasti. Apa sih pressure terberatnya bro? Kan kadang wah lu mah enak misalnya bokap udah gini-gini misalnya jam gitu. Betul. Tapi kan pastinya pressernya luar biasa teman-teman. Benar. Itu pressure terparahnya pernah terjadi gimana tuh? Dan apa yang lo lakukan solusinya? Oke. Pasti tentunya yang buat teman-teman ketahui juga, apa yang teman-teman lihat terkadang itu nggak semudah apa yang kalian lihat. Iya, kalau bahasa Jawa apa bahasa mana sawang sinawang namanya. Betul. Iya. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Orang yang mungkin buat usaha dari nol, gue ada juga yang bikin usaha dari nol. Contohnya yang gue kan mengembangkan interior dan konstruksi itu gue. Oh, ada interior juga ya? Ya, gitu. Jadi memang kalau core-nya udah disiapkan sama bokap untuk di SMB security, betul. Tapi tentunya kita mengembangkan juga dong. Dikembangkan ini yang dari nol ini yang interior ini ya. Ya, betul. Nama pengadaan Bro Richard ini dia kelola dari nol nih. Betul. Nah, jadi kalau namanya benturan itu pasti ada dan nggak mudah. Ketika kita menjalankan suatu usaha yang benar-benar sudah berjalan, sudah running, dibandingkan dari nol, pasti challenge-nya berbeda. Tentunya minimal kita harus mengimbangi speed perusahaan tersebut. Betul. Apa yang sudah founder ataupun bokap udah jalankan seperti apa, speednya seperti berapa, speednya 100, ya gue harus bisa mengimbangi speednya 100. Nah itu yang berat tuh. Itu susah. Pasti tekanan dari bokap maupun tekanan secara pribadi dilihat anggota karyawan kita seperti apa. Tentunya kan nggak mudah. Nah hal itulah yang kadang-kadang mungkin yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau menjalankan suatu usaha yang sudah running itu nggak semudah yang kita bayangkan. Makan beban batin mental tuh Pasti. Bokap tuh wah habis-habisan tap kamu ini harus begini, harus begitu kan. Ibaratnya sampai keluar kata-kata bokap pas awal-awal itu ya, kamu tuh di sini tuh gak ada gunanya juga gitu. Itu kata-kata berat mungkin buat hidup gua. Itu keras banget tuh. Tapi buat gua itu motivasi, dan bokap gua yakin ngomong seperti itu bukan karena menjatuhkan gua, tetapi supaya gua tuh bisa belajar lebih lagi, dan akhirnya gua bisa. Alhamdulillah, wah keren. Gitu. Nah itu jadi nggak semudah itu memang. Wah luar biasa banget perjuangannya. Siap. Top pokoknya buat brother kita nih, termuda nih 26 tahun punya usaha ini. Dari ya memang kalau bisa didengar ceritanya memang dia Bro Richard ini mengelola usaha yang sudah ada awalnya itu security, tapi dia merintis juga dari nol juga usaha yang di interior ya bro, dan pengadaan ini konstruksi luar biasa. Jadi perjuangannya lah kalau kita bisa lihat juga bro dari matanya tuh ya itu lelah banget tuh berarti. Iya ya benar. Itu kelihatan banget gitu, maksudnya orang bener-bener yang fight banget, pekerja keras, jadi terbukti. Keren bro, keren. Luar biasa. Nah mungkin penutup ya Bro Richard, ini memang tadi kita sudah lumayan ngobrol panjang dan saya juga bukan sedikit ya, malah banyak termotivasi dan belajar sama beliau. Luar biasa, keren, masih muda, sudah memiliki 1.500 karyawan dan juga mengelola PT yang besar sekali. Nah mungkin penutup nih bro, buat teman-teman Reels Moto pastinya di YouTube kan banyak juga mungkin anak-anak muda Indonesia yang mungkin ada gak sih tips and triknya buat teman-teman Reels Moto untuk mencari jati dirinya, untuk menemukan passionnya, tips and tricks yang menjadi orang yang berhasil kan definisinya berbeda-beda ya, relatif ya, mungkin bisa di-share sama Bro Richard. Oke. Ini untuk muda-muda terutama ya. Nah yang muda-muda, kalau yang tua tuh kayaknya udah pada suhu kita mentor. Nah yang muda-muda Gak berani kita kalau berani. Nah, kalau buat gua nih, Yeah. buat sharing ke teman-teman semua, terutama ke sahabat-sahabat kita semua yang menonton. Yang pertama, kita harus berusaha
apa yang menjadi keinginan lu kejar. Cita-cita lu kejar. Urusan berhasil atau enggak itu belakangan. Tapi kita berani sebagai laki-laki terutama ya, jalan dulu. Berhasil enggaknya nomor kesekian. Selagi kita sudah berdoa dan berusaha, pasti Tuhan bakal memberikan slot terbaik untuk kita. Pokoknya kita berusaha dulu, maju, jangan takut untuk maju. Nggak pernah segala sesuatu itu datang instan. Nah, buat kita yang muda, mumpung masih muda, jangan nunggu kita umur 40, nunggu umur 50 baru berusaha. Sering banget begitu. Dibilang salah enggak, tetapi masalah waktu kan itu sangat berharga. Setahun pun itu waktu yang berharga. Jadi selagi muda, langkah kita masih panjang. Kalau bisa kita bekerja 1 kali 24 jam kita bekerja. Tapi tetap juga jangan lupa perhatian kesehatan. Betul. Itu kayak gue tahu tuh kata-kata dari mana tuh. Dari Pokoknya tetap semangat aja, kejar mimpi setinggi mungkin karena tidak ada yang tidak mungkin. Wih, keren banget ya. Mantap ya. Luar biasa, super sekali nih. Oke, Bro Richard, terima kasih udah sharing-sharing bersama Reels Moto. Dan pastinya semoga apa yang Bro Richard tadi sampaikan semoga bisa banyak bermanfaat juga untuk saya pribadi dan teman-teman Reels Moto. Keren banget. Memang Thank you. salut Bro, keren. Siap, thank you. Oke, siap. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Dan terus ikuti di Reels Moto karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Reels Moto, best price and best quality. See you guys!